Pernahkah kamu mendengar tentang kuyang, makhluk menyeramkan dari Kalimantan? Wujudnya hanya kepala dengan organ dalam yang menggantung, melayang mencari darah bayi untuk bertahan hidup. Malam ini, aku akan membawakan sebuah kisah nyata dari mitologi Nusantara. Kisah yang terjadi di sebuah desa terpencil bernama Sungai Hitam. Selamat datang di channel Fiktif Media, tempat cerita horor Nusantara hidup kembali. Rina, seorang bidan muda dari kota, ditempatkan di desa Sungai Hitam. Desa itu dikelilingi hutan lebat dan sungai berair hitam pekat. Warga menyambutnya ramah, tetapi selalu mengingatkan, jangan keluar rumah saat bulan purnama. Rina menganggapnya hanya mitos. Suatu malam bulan purnama, Rina dipanggil untuk membantu persalinan. Ia berjalan melewati jalan setapak gelap. Tiba-tiba, bau amis darah menusuk hidungnya. Dari balik pepohonan terdengar bisikan lirih. "Aku haus, darah bayi, serahkan padaku." Rina menoleh. Tiba-tiba di atasnya melayang sosok menyeramkan. Kepala perempuan dengan rambut panjang terurai. Organ dalam berlumuran darah. Mata merah menyala, lidah menjulur panjang. Itulah Kuyang. Rina berlari sekuat tenaga menuju rumah Busari. Kuyang mengejarnya. Organ dalam berayun, meneteskan darah ke tanah hingga berasap. Rina mengangkat cermin kecil. Sosok itu menjerit lalu melayang pergi. Persalinan berjalan lancar. Bayi lahir dengan selamat. Warga bersyukur, tetapi tetap gelisah. Mereka tahu Kuyang tidak akan berhenti begitu saja. Keesokan harinya, Pak Jaya, tetua desa, bercerita. Kuyang dulunya perempuan yang mempelajari ilmu hitam. Ia ingin keabadian, tapi harus menghisap darah bayi agar tetap hidup. Tubuhnya ditinggalkan, hanya kepala dan organ dalam yang terbang mencari mangsa. Warga menyiapkan garam, kaca, dan asap dari daun kering. Kuyang takut pada kaca, garam, dan asap. "Itu satu-satunya cara kita bertahan," kata Pak Jaya. Malam berikutnya, suara melayang kembali terdengar. Bayi Busari menangis keras. Bayangan kepala dengan organ dalam berusaha masuk lewat jendela. Rina menyalakan obor, mengangkat cermin besar. Kuyang menjerit, tapi kali ini tidak pergi. "Kau berani melawanku, aku akan kembali untukmu." Bulan purnama kembali muncul. Warga menyalakan api besar, asap menjebol. Kuyang melayang di atas desa. Dia kesakitan dan menjerit, "Serahkan bayi itu, atau kalian semua akan mati." Rina menaburkan garam, mengangkat cermin besar. Makhluk itu menjerit, organ dalamnya terbakar oleh asap dan garam. Dalam kekacauan itu, Rina melihat tubuh seorang wanita tua desa tergeletak tanpa kepala. Ia sadar, Kuyang yang melayang di udara adalah kepala wanita itu. Wanita tua yang selama ini tersenyum kepadanya ternyata adalah Kuyang. Dengan teriakan panjang, Kuyang jatuh ke tanah. Tubuhnya kembali menyatu, tetapi kini lemah tak berdaya. Pak Jaya segera mengikat tubuh wanita itu dengan tali yang dilumuri garam. Ia tidak akan bisa bangkit lagi. Tapi ingat, Kuyang tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya melemah. Kini, desa kembali tenang. Bayi-bayi di desa pun selamat. Namun, Rina masih dihantui mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia mendengar bisikan hantu Kuyang yang dia kalahkan bersama warga. "Aku akan kembali. Darahmu akan jadi milikku. Dendamku akan aku balaskan. Akan kumakan semua bayi yang ada di desa, termasuk keturunanmu nanti." Rina tahu, Kuyang tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali. Apakah Kuyang hanya legenda? Atau mungkin ia masih bersembunyi di antara kita, menunggu bulan purnama berikutnya?
Jika kamu pernah mendengar cerita kuyang atau makhluk mistis lain, tulis di komentar. Cerita kamu bisa saja menjadi konten berikutnya. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah horor berikutnya. Nantikan kisah-kisah horor terbaru di setiap malam Jumat.